Parah. Bapak meninggalnya di jalan. Allah. Sedangkan waktu itu nggak ada paskas yang lain nggak ikut. Oh. Ya, karena ada keperluan masing-masing. Pas mau masuk sekolah juga ada yang nganter ke pondok, ada yang lagi pulang kampung dulu. Kebetulan pas hari itu cuma keluarga kita aja yang ikut. Allah. Yang nganter tuh sekeluarga. Iya. Ya Robbi. Nggak ada yang lain. Pondok 1, 2, 3, 4, 5 aman. Aman. Sampai ke mau nganter yang ke-6. Iya. Yang Tiba-tiba ke-6 itu Bapak udah nyesek, Bapak istirahat, saya sama anak ngurusin beras. Bapak itu masih sesek. Nah, terus sama Pak Ustadz yuk ke klinik. Bapak nggak mau. Oh. Kata Bapak, nggak, istirahat sebentar aja. Selesai, kasihan anak-anak di pondok nunggu beras Allah. sampai gitu. Ya betul. Jadi Bapak ngomongnya gitu. Walaupun sampai hujan, sampai apa, pantang pulang sebelum beras sampai ke pondok. Masya Gitu. Allah. Sampai pulang jam 10 malam, ayo Bapak. Jadi Bapak nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngeluh sakit. Bunda At, Bapak tuh sehari-hari kerja apa ya? Kalau boleh tahu. Serabutan. Oh. Apa aja. Apa lagi kerjanya? Ya. Ibu kerjanya apa kalau ibu? Ya, saya sama. Sama ya? Ya, Tapi di tengah-tengah kerja serabutan itu masih menyempatkan diri nganter beras. ya. Masya Allah. Tepuk tangan buat keluarga Bunda At ya. Apa yang membuat Bunda At masih nganter beras? Ya, kata Bapak, walaupun Bapak misalnya nggak ada, ya terus. Oh, Bapak pernah ngomong gitu? Iya. Oh, Masya Allah. Pernah bilang gitu? Iya. Kan Bapak sakit-sakitan. Kalau Oh. sebelum distribusi itu seminggu atau 4 hari sebelum distribusi Bapak sakit. Oh. Tapi pas waktu distribusi Bapak nggak ngeluh. Nggak Masya ngeluh sakit, Allah. nggak ngeluh pusing. Enggak. Sampai pulang itu kalau kan daerah Loji pada jauh-jauh. Jauh. Kakinya bengkak itu sampai sakit, nggak apa-apa. Bapak nggak ngeluh. Bun boleh cerita nggak? Apa yang membuat almarhum ini semangat banget padahal kan sakit? Benar. Padahal bisa aja bilang nggak distribusi dulu. Kenapa kita nggak beramal sama tenaga aja? Betul. Gitu. Kalau harta mungkin orang lain banyak, ya kita kan bisanya cuma tenaga. Ya tenaga aja. Yang penting hati ikhlas. Masya Allah. Itu yang Bapak ngomong setiap hari sama saya seperti Masya itu. Allah. Karena kita bukan orang ada kata Bapak. Iya. Ya kita bantuin pakai tenaga. Iya. Allah. Izin Ustaz, Siap. tadi waktu sempat ngobrol sebelum naik panggung, beliau ini kan kalau cerita dari Bunda itu sebelumnya dari segi ibadah tuh masih kurang gitu Ustaz. Kemudian kenal dengan Paskas dan GIB, sering ke pondok, akhirnya punya azam pengen anaknya itu bisa masuk pondok Ustaz. Alhamdulillah atas izin Allah ada satu anaknya ya Bunda ya, Iya. yang terwujudlah keinginan untuk masuk pondok, dan itu pondok mitranya kita juga. Iya. Dan masuk 1 bulan, baru berjalan 1 bulan dapat berita, dan udah 1 bulan tidak ketemu sama bapaknya, akhirnya dapat berita sudah berpulang gitu. Tapi Masya Allah, anak beliau ini yang tadinya belum bisa ngaji sama sekali, berkat mondok 1 bulan itu ternyata bisa ngaji dan bisa ngajikan juga untuk almarhum, untuk menghantar almarhum. Allah. Bunda berapa anaknya Bunda? 5. 5 ya? Iya. Semoga 5-5-nya jadi ulama. Amin ya Allah. Jadi ustadz besar. Amin. Amin. Jadi semua kebaikannya mengalir pahalanya buat Pak Encim ya. Betul. Teman-teman mumpung di sini kita doain sama-sama almarhum ya. Amin ya Allah. Almarhum Pak Encim semoga Allah kabulkan atau Allah
ijabah atau Allah terima semua amal solehnya dan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Orang soleh berkumpul lagi safar, wah doanya nembus langit. Amin ya Allah. Allah kasih gerimis, kita bilang ya Allah jangan dulu, nggak diturunin sama Allah. Betul. Bahkan gak panas ya, masya Allah matahari ditutup gitu. Iya, Enak betul. banget. Masya Doanya Allah. pokoknya banyakin doa, pokoknya yang punya utang Allah lunasin. Amin. Yang sakit Allah sembuhin. Amin, ya Allah. Yang pengen punya jodoh Allah temuin. Amin. Yang pengen umroh segera umroh. Amin. Yang pengen haji segera haji. Amin. Yang hari ini merasa Panjang-panjangin. hidupnya susah, Allah Ta'ala segera mudahkan. Ya. Yang paling penting kita bisa mati husnul khotimah kayak Pancip. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini udah masuk di sesi akhir. Yes. Tadi almarhum Pak Encip diceritakan sama Bu Aat, memulai dakwah, memulai amal soleh dalam kondisi tidak ideal. Yes. Lagi sakit. Betul. Ini bukan panas gerah nggak ada bensin, dia lagi sakit tapi nggak apa-apa. Ayo Lagi berangkat. sakit, ekonomi pas-pasan. Betul. Masya Allah. Bukan orang yang ini. Kita pengen dapat closing statement. Apa pesan dari founder Masjid Sejuta Pemuda dan Paskas, Komandan Paskas, pesan untuk anak-anak muda di Indonesia? Kira-kira apa yang mau disampaikan di waktu penutupan? Silakan. Bismillah. Jadi kawan-kawan, saya menasihati diri saya sendiri dan mudah-mudahan jadi ibrah untuk kita semua, bahwasanya ketika Allah sudah menunjukkan jalan kebaikan kepada kita, maka mulailah kebaikan itu dan istiqomah di dalamnya sampai kita wafat di situ. Karena jangan pernah bosan ketika kita sudah diberikan peluang kebaikan, karena sejatinya peluang kebaikan itu bukan untuk menolong orang lain. Intan surullah yansurkum wa yasabit aqdamakum. Nikmati saat kita detik-detik berjuang di jalan Allah agar Allah juga memberikan pertolongannya kepada kehidupan kita. Insya Allah. Ternyata sejatinya pertolongan kita buat orang lain bukan buat orangnya, tapi buat nolongin kita ya. Ini poin yang lebih keren banget. Yang lagi punya masalah, tolongin masalah orang. Nanti Allah tolongin kita. Betul. Alhamdulillah. Dari Komandan Paskas. Ayo Pak Komandan. Silakan Pak Komandan. Sebenarnya poinnya sudah tersampaikan di ujung tadi ya, dengan statement in tansurullah yansurukum. Karena memang untuk bisa mengundang pertolongan Allah, ternyata rumusnya itu bukan dengan ngurusin hidup kita saja. Hari ini mungkin banyak orang yang hanya fokus dengan masalah hidupnya sendiri, dengan nasibnya sendiri. Besok saya akan makan apa, besok saya akan ngapain, besok saya akan kemana. Selalu tentang dirinya sendiri. Tapi ketika kita ubah mindsetnya, bahwa kalaulah hari ini kita lebih banyak memikirkan tentang diri kita sendiri, yuk belajar kita coba menjadi wasilah Allah turunkan pertolongan untuk hamba-hamba Allah yang lain. Jadi dari situ ternyata membuat ya tidak mungkin rasanya kita menjalankan misi kebaikan, apalagi bahasanya beramal soleh, ketika kita belajar peduli dengan nasib orang-orang yang di sekitar kita. Orang mungkin banyak datang ke masjid dengan urusan masing-masing, tapi Ustaz Anggi dan teman-teman memilih, yuk kita layani orang-orang ini supaya mereka betah di masjid. Banyak juga orang mungkin yang sekedar, yuk kita hanya kasih makan, yang penting anak saya bisa makan hari ini, bisa sekolah dan seterusnya. Tapi siapa yang memikirkan anak-anak santri yang ada di pondok pesantren? Mereka itulah yang sebenarnya hari ini, kalau sering kita dengarkan ada pahala yang tidak akan pernah terputus. Salah satunya adalah doa anak soleh gitu ya. Dan guru-guru kita hari ini sering mengingatkan kepada kita, abang kakak semuanya, doa anak soleh itu bukan hanya muncul atau keluar dari lisan anak keturunan ataupun anak kandung kita, tapi juga bisa dari keturunan ataupun anak ideologis kita. Makanya kami dari sebelum menikah juga ataupun banyak teman-teman yang masih muda yang terjun ke lapangan hari ini, kita juga besarkan hati mereka. Ini teman-teman mungkin belum punya keturunan langsung, tapi teman-teman tuh sudah dapat fasilitas doa dari anak soleh itu tadi, karena bantu memikirkan nasib anak-anak yang ada di pondok-pondok. Ya Allah, luar biasa. Dapat sesuatu siang hari ini? Saya dapat ajak banyak-banyak seperti Betul. Buat dan keluarga untuk gabung ke Paskas ya. Yang ada Paskas di kotanya langsung gabung. Ya, langsung cari. Ini banyak relawan-relawan Paskas di sini. Masya Lambaikan tangan yang Paskas, lambaikan Paskas, tangan. Paskas. Nah, ajak tuh.
tuh ya Ya, teman-teman yang lain. baju hitam-hitam biasa paskas tuh Bu ya. Betul, Mas. Iya. Ya Oke, Allah. makasih Oke. banyak Ustadz Anggi, makasih banyak Ompi, Terima kasih makasih banyak juga, Bunda Ustaz. A, terima kasih.